Bapak perkenalkan kami dari siswa Jakarta. Izin mewawancarai Bapak terkait di sini kalau emang kan sering ada burung. Ya, ya. Dan itu kalau boleh tahu jenis burung dari mana itu Pak? Itu burung nggak tahu di mana ya. Itu sering sering datang pergi. Di mana tempatnya kita nggak ngerti. Karena itu sering Tahu. itu seperti misteri di panggung. Misteri di panggung. Itu sering datang pergi datang pergi. Kalau burung itu katanya dari mana? Yang itu kan sejarah dari tahun 80 sampai tahun 2020. Sekarang ini kan itu mitos, misteri di sejarah di panggung. Ya. Sejarah panggung itu dulu kan ada seperti tempatnya ledek atau ledek seperti karawitan dulu mas, seperti wayang. Dulu di sini tuh kan wayang. Karena kalau di tempat di Bambang kan sering naga mayang, adanya kebakaran kebungan. Tapi kalau sini kan dulu tidak pernah. Jadi burung itu sering datang pergi. Di mana tempatnya saya nggak ngerti. Tak tahu itu tuh datang. Nah, itulah misteri yang ada di panggung. Sejarah sampai saat ini itu nggak tahu dari mana, saya nggak ngerti. Itu tiap hari atau beberapa kali? Itu setiap hari. Setiap hari. Berapa itu? Itu setiap jam 6. Ya. Itu kalau burung itu sering buat kotoran nggak sih Pak kalau di jalanan atau di daerah mana? Ya bawa kotoran masih kotoran. Ada dampaknya nggak buat warga atau Udah. nggak ada? Gak ada dampaknya itu. Masalah. Kalau menurut kesan dari warga tentang burung itu gimana Pak? Lama sering nggak di sini. Mereka nggak berani kalau kesah kok. Itu kan masuk burung ciptaan yang maha kuasa. Kita kan nggak berani membuat yang aneh-aneh. Yang penting kita menjaga kelestarian di sekitar panggung, di jalan kata jol, misalnya di panggung, kita nggak boleh ada sesuatu yang udah berkenan kita bantu lah. Karena itu termasuk burung misteri kita situ terjarak di panggung. Jadi nggak terasa terganggu ya Pak? Nggak adanya. Nggak ada terganggu. Itu kan sejarah ya. Tampaknya besar yang ada di panggung. Ya. Memberi berkah duduk di sekitar panggung, mereka yang lewat dan mereka orang-orang yang sering lewat itu kan kagum kok ada burung tiap hari. Ya. Mereka bingung juga seperti ini. Itulah sejarah di panggung yang dikisahkan dari tahun malah kalau nggak salah sampai tahun 2005 sampai saat ini. Dan sekarang masih ada. Itu kan sejarah mitos di panggung. Itu dengan adanya dulu di kantor punya ada ledek panggung. Sejarah panggung yang sampai sekarang yang sering diagung-agungkan orang. Nama panggung itu dengan nama suatu mitos kesenian karawitan itu ya. Itu yang biasa terawang seperti itu. Seperti yang saya. Jadi selama burung itu di sini nggak pernah ada dampak negatif baru. Tidak ada dampak dan segi negatifnya tidak ada. Malah banyak positifnya memberi berkah pada mereka yang lewat di sini. Kata kagum yang adanya burung. Ya. Ya mungkin itu saja yang dapat wawancara ya Pak. Ya. Ya, Pak. Selamat sore Kak, nama saya Maya dari Tim Anak Kita ingin mewawancarai tentang lingkungan sekitar burung-burung di atas cakram itu. Dampak burung dari kotoran burung itu bagi warga apa ya Kak? Kayak apa itu kotorannya itu aromanya itu membuat merusak aroma. Jadi aromanya itu tidak bagus. Oh iya. Apa dampak dari adanya kotoran burung itu bagi warga sekitar? Dampaknya kayak misal nanti ada warga lewat, bisa nanti kejatuhan kotorannya burung itu. Apakah merasa terganggu dengan adanya kotoran atau bunyi-bunyi itu? Sedikit merasa terganggu sih, soalnya kan baunya itu kayak nggak enak. Apakah ada keluh kesah atau pengalaman saat melewati daerah itu? Pernah sih pas lewat terus kejatuhan kotorannya. Oh ya udah makasih. Kena baju jadi kan bajunya rusak. Oh iya, makasih ya Kak. Iya, makasih. Iya.
Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya juga dari SMA Negeri Purwakarta. Ingin mewawancari Bapak terkait adanya burung yang satu tang sering hinggap di kabel dekat panggung itu. Kalau pendapatnya Bapak itu ada dampak apa sih Pak burungnya tentang burung itu buat warga sekitar? Kalau dampak ya pasti ada positif negatif ya. Ya, Cuman kalau dampak positifnya ya kan nggak semua burung mau hinggap di situ juga kan. Terus kayak yang misalkan orang lewat baru tahu itu kan mungkin seneng juga ya, banyak burung gitu. Cuman dampak negatifnya ya namanya makhluk hidup. Terus kalau misalkan kayak yang kotoran gitu kan kadang berhentinya pas di bawahnya ya pasti kena. ya. Cuman kalau ganggu atau enggaknya ya enggak juga sih. Jadi kalau Paling gitu aja. beratnya Bapak itu burungnya nggak mengganggu ya Pak? Ya enggak juga. Dan Terus Nggak ada makan itu apa? udah beda ini istilah. kalau itu kan pasti burungnya kayak mengeluarkan kotoran ya Pak. Itu kotorannya kayak sulit gak sih Kak buat membersihkan itu? Ada manfaatnya nggak kotorannya? Enggak juga sih. Kalau ditanya kotoran ada manfaatnya enggak tahu juga ya. Cuman yang namanya kotoran itu ya pasti kotor kan. Ya. Dicuci juga sudah bersih. Tuh. Setelah itu apa? Selama Bapaknya di sini tuh merasa terganggu nggak dengan adanya burung ini? Nggak terus Soalnya jarang kesini juga sih. tadi nggak sampai ke sini burungnya Nggak ya? sampai ke sini. Cuma di daerah sekitaran. Oh, daerah pas sekitaran sekolah situ ini. kan. Iya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Umayyah Kaisaratin Kusuma Wasonobola. Saya dari SMA Negeri 6 Surakarta. Saya perwakilan dari kelompok kami. Saya ingin mewawancarai tentang kotoran-kotoran burung yang ada di panggung motor. Maaf sebelumnya itu apakah boleh perkenalan dulu? Nama saya Optia Sinta. Di sini saya sebagai medik veteriner di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Kalau berkenan boleh direkam ya? Ya. Oke, saya mulai pertanyaannya ya Bu. Satu, jenis burung yang hinggap di daerah panggung itu ada apa saja? Apakah hanya satu jenis saja? Untuk pastinya kami pun juga sebenarnya belum tahu ya, karena kami juga belum mencari info yang lebih lanjut. Tapi kalau kami sempat bertanya sama BKSDA itu kemungkinan jenisnya layang-layang, tapi bisa jadi juga burung yang lain karena itu adalah burung migrasi. Gitu. Dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat, jadi nanti dia datang hilang lagi, datang hilang lagi, kata aja sih. Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara membersihkan kotoran tersebut? Apakah secara alami atau ada bantuan dari manusia? Kalau secara alami mungkin dari hujan ya turun gitu nanti terbawa arus air gitu. Tapi kalau dari manusia mungkin dari pihak lingkungan, dinas lingkungan mungkin tiap pagi yang bersihin itu sekaligus nyiramin air untuk tanaman. Mungkin kalau misalnya petugasnya melihat di situ kotor mungkin sekalian disiram, itu juga bisa sih. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah kotoran tersebut memiliki dampak untuk kesehatan di lingkungan sekitar? Memiliki dampak lingkungan sekitar, saya rasa iya ya. Maksudnya kayak misalnya secara estetis kalau kita lihat ih kotor banget sih gitu kan, yang pertama. Yang kedua mungkin kalau dari sisi veterinernya mungkin kalau kita lihat kotoran burung itu bisa membawa penyakit, salah satunya ADI yang sifatnya zoonosis. Nah itu nanti
ketika kotorannya terbawa lewat air, kemudian ikut ke tanah atau apa namanya ikut arus tadi, di sekitar ada hewan ternak seperti unggas yang lain kayak ayam, pitik, angsa dan lain-lain, bisa jadi ketika memang si feses, si kotoran tadi mengandung penyakit AI, jadi virus, itu bisa keluar ke ternak-ternak yang ada di sekitar situ. Pertanyaan keempat, mengapa kebanyakan burung-burung itu hinggap saat sore hari menjelang maghrib? Apakah ada alasan khusus sehingga burung-burung itu hinggap dan bergerombol saat jam itu? Mungkin mereka istirahat kali ya, apa namanya, karena mereka kan memang burung migran ya. Tapi kalau untuk waktunya kenapa dia hinggapnya di situ sore, itu kami juga belum paham betul untuk info yang lebih lanjutnya. Yang pasti dia cari tempat yang lebih hangat gitu dari daerah asalnya. Pertanyaan kelima, apakah pernah ada laporan kesehatan tentang kotoran itu dari warga sekitar, dan jika ada, bagaimana cara pihak dinas mengatasinya? Untuk laporan, karena kebetulan kami tidak membawahi di bidang apa namanya yang ini aduan gitu. Kalau aduan dari ini tidak sampai kepada kami, tapi kalau ke dinas lain mungkin ada ya, kita juga tidak paham. Tapi kalaupun misalnya memang ada tindakan pembersihan ya paling dari apa namanya yang lingkungan kebersihan tadi, ketika memang lagi bersih-bersih tiap pagi itu sama semprotin air, sekalian nyiram air di nyiram tanaman yang di sekitar pinggir jalan, mungkin sekitarannya juga sekalian dibersihkan mungkin sih gitu. Tapi kalau dari kami sejauh ini belum ada aduan tentang burung itu. Pertanyaan terakhir, apakah pernah ada penelitian tentang manfaat kotoran yang dihasilkan burung baik untuk alam dan bidang lainnya? Kalau burung secara liar, kemungkinan besar kita tidak memanfaatkan ya rata-rata ya. Tapi kalau misalnya memang ada peternakan yang punya peternakan burung, mengembangbiakan gitu, kotorannya mungkin bisa digunakan sebagai pupuk kayak gitu masih bisa sih. Tapi kalau yang dari alam yang kayak yang di panggung itu belum ada pemanfaatannya sih, belum dilakukan lagi. Dan penelitiannya kurang tahu ya, kalau dari Dinas Pertanian sih belum tahu ada penelitian atau tidak, tapi mungkin nanti dari pihak universitas lain kayak misalnya di UNS atau mungkin universitas lain ada penelitian, mungkin ada, tapi kita juga belum tahu. Sekian pertanyaan dari kelompok kami, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kalau jawabannya kurang memuaskan mohon maaf ya. Oh iya, terima kasih Bu.